Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hanifah Pratiwi, absen 16 kelas 10C. Saya di sini akan mendeskripsikan tentang teori jalur masuknya Islam di Indonesia serta tokoh Sunan Bonang. 1. Teori Gujarat atau India. Inti teori: Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Bukti: kesamaan mazhab fikih antara Gujarat dan Indonesia yang sama-sama menganut mazhab Syafi'i, serta kesamaan budaya dan aksara Arab pada batu nisan di Leran, Surabaya, yang diperkirakan berasal dari Gujarat. 2. Teori Arab atau Mekah. Inti teori: Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab, bukan melalui Gujarat atau Persia. Bukti: adanya kesamaan mazhab Syafi'i antara Arab dan Indonesia. Selain itu, gelar raja-raja Pasai menggunakan sebutan Al-Malik seperti di Arab, bukan Syah atau Khan seperti di Persia dan India. 3. Teori Persia. Inti teori: Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Persia atau Iran. Bukti: kesamaan kebudayaan Islam di Indonesia dengan kebudayaan Persia, seperti penggunaan kaligrafi dan sistem pemerintahan. 4. Teori Cina. Inti teori: Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Cina melalui jalur perdagangan di Cina. Bukti: adanya hubungan dagang antara Nusantara dan Tiongkok, serta adanya komunitas Muslim Tiongkok di Indonesia sejak masa awal penyebaran Islam. Selanjutnya, jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Ini adalah jalur utama di awal masuknya Islam. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah singgah dan berdagang di Nusantara, yang akhirnya menetap dan menyebarkan agama melalui interaksi dengan penduduk lokal. 2. Perkawinan. Para pedagang Muslim yang berstatus sosial lebih baik menikahi putri-putri bangsawan atau penduduk setempat. Sebelum menikah, seringkali para wanita tersebut harus memeluk Islam terlebih dahulu. 3. Pendidikan. Para ulama dan pendakwah mendirikan lembaga seperti pesantren. Disinilah masyarakat termasuk calon guru agama didik untuk memperdalam ilmu agama dan kemudian menyebarkannya ke daerah lain. 4. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui media kesenian, salah satunya dengan pertunjukan wayang yang disisipi oleh ajaran Islam. Sunan Kalijaga menjadi salah satu tokoh yang mahir dalam jalur ini. 5. Tasawuf. Para ahli tasawuf atau sufi memiliki peran penting dalam penyebaran agama. Mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan tradisi dan ajaran lokal, seringkali melalui perkawinan dengan bangsawan setempat dan dengan mendirikan pondok-pondok tasawuf. 6. Politik. Jalur politik juga berperan penting, terutama saat raja atau penguasa suatu kerajaan memeluk Islam. Rakyat biasanya akan mengikuti keputusan rajanya. Kesultanan Demak adalah contoh kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan dengan dukungan para wali. Selanjutnya adalah tokoh Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli As-Sayyid Raden Maulana Magdum Ibrahim adalah salah satu tokoh wali
salah satu tokoh Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal karena metode dakwahnya yang adaptif dan kreatif melalui medium seni dan budaya lokal, terutama di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya Tuban, Jawa Timur. Metode dakwah utamanya meliputi 1. Seni musik atau gamelan. Ia mengubah gamelan Jawa dengan menambahkan instrumen bonang, yang kemudian menjadi nama gelar beliau. Irama gending yang diciptakannya bernuansa zikir dan menyentuh kalbu, menarik minat masyarakat untuk datang dan mendengarkan ajarannya. 2. Seni pertunjukan yaitu wayang. Sunan Bonang juga piawai dengan dalang, mengkombinasikan cerita wayang yang sebelumnya kental dengan unsur agama Hindu-Buddha dengan ajaran dan perintah Islam. 3. Karya sastra yaitu suluk dan tembang. Ia banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil yang populer di masyarakat. Salah satu karyanya yang paling terkenal dan masih sering dinyanyikan hingga kini adalah tembang Tombo Ati atau Obat Hati. 4. Filsafat cinta. Inti ajarannya berpusat pada filsafat cinta yang disampaikannya secara populer melalui kesenian, mirip dengan pendekatan Jalaluddin Rumi. Melalui metode yang bijaksana dan adaptif ini, Sunan Bonang berhasil mengislamkan banyak masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa dan menanamkan pendidikan budi pekerti luhur. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.